Kita telah menemukan jawaban bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apakah keselamatan itu adalah hasil dari iman tambah perbuatan baik? Atau apakah keselamatan itu hasil kombinasi antara iman tambah perbuatan? Shalom, selamat bertemu kembali bersama Perspektif Biblikal. Dalam edisi yang sebelumnya, kita telah membahas apakah perbuatan baik menyelamatkan. Kali ini kita akan membahas satu topik, apakah keselamatan adalah hasil dari iman ditambah perbuatan baik. Ayat yang selalu disalah tafsir adalah surat Yakobus, bahwa kita diselamatkan oleh iman tambah perbuatan baik. Mari kita melihat ayat Yakobus yang selalu disalah tafsir ini. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 berbunyi seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pertanyaan kita, apakah ayat Yakobus 2 ayat 22 ini mengajarkan keselamatan adalah hasil dari iman ditambah perbuatan baik? Jawaban saya, tidak. Nah, untuk saya menjelaskan ayat Yakobus ini, bahwa ia tidak mengajarkan keselamatan hasil dari iman tambah perbuatan dalam dua poin. Poin yang pertama, kita lihat konteks surat Yakobus. Kalau kita membaca seluruh surat Yakobus, khususnya di dalam pasal 2 ini, konteks ayat ini, kalau kita membaca di ayat yang pertama, rupanya jemaat yang menerima surat Yakobus ini adalah jemaat yang sudah beriman kepada Kristus. Dengan kata lain, mereka sudah diselamatkan. Bermaksud bahwa surat ini ditulis kepada mereka di saat mereka sudah diselamatkan. Jadi di dalam ayat ini, konteksnya mendukung bahwa mereka sudah diselamatkan. Yang kedua, penekanan dari ayat Yakobus 22 ini, ayat Yakobus 2 ayat 22 ini, penekanannya di sana bukan terletak pada keselamatan, tetapi terletak kepada perbuatan baik. Kalau kita membaca di ayat sebelum ayat 22 dan ayat sesudah ayat 22, di sana Yakobus menekankan orang yang sudah diselamatkan harus melahirkan perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan harus membuktikan, menunjukkan imannya itu melalui perbuatan-perbuatannya. Jadi, penekanan dari surat Yakobus ini, pasal 2 ayat 22 ini, terletak pada perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan harus menunjukkan, membuktikan imannya dari perbuatan-perbuatannya. Jadi jelas, Yakobus tidak mengajarkan keselamatan adalah hasil dari iman ditambah dengan perbuatan. Yang dapat kita lihat daripada yang pertama, konteks. Yang kedua, penekanan daripada Yakobus 2 ayat 22 ini, di mana Yakobus menekankan perbuatan baik di sana. Memang benar kita tidak diselamatkan oleh usaha kita, tetapi kita diselamatkan untuk menghasilkan perbuatan baik. Jadi itu yang pertama. Paulus dengan jelas mengajarkan dalam Roma 4 bahwa manusia diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Jadi kita lihat di dalam surat Yakobus, seolah-olah Yakobus mengajarkan tentang keselamatan hasil daripada perbuatan. Tetapi di dalam surat Roma, Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Mengapa hal ini boleh berbeza? Karena penekanannya berbeza dan konteksnya berbeza. Nah, jelas bahwa surat Yakobus menekankan di sana adalah perbuatan baik. Dia mendorong orang percaya yang sudah beriman untuk melahirkan perbuatan baik. Sedangkan di dalam surat Roma itu menjelaskan secara spesifik tentang keselamatan. Jadi di dalam sebelum pasal 4, Roma pasal 4 dan sebelum pasal itu, Paulus sudah menjelaskan berkali-kali bahwa semua manusia telah berdosa. Dan masuk dalam pasal 4 ini, dan di pasal 3 juga Paulus telah menyebut bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma 4 ayat 4 berkata seperti ini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Perhatikan analogi yang dipakai oleh Paulus di sini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya
kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita lihat, ada seseorang yang bekerja. Jadi ketika dia mendapat gajinya, upahnya itu tidak dikatakan sebagai hadiah, tetapi hak, karena dia yang berusaha untuk mendapatkannya. Nah, tetapi di dalam keselamatan, kita tidak pernah dapat berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Yesus adalah anugerah, bukan hak kita. Kalau kita berusaha untuk mendapatkannya, maka keselamatan itu adalah hak kita. Dan Paulus menambahkan dalam ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, kata tidak bekerja di sana mewakili kata tidak ada usaha langsung di dalam keselamatan, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan. Kita lihat di sini ya, yang satu bekerja, kata bekerja di sana menggambarkan perbuatan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Paulus mengatakan dalam ayat 5 ini, kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, imannya diperhitungkan kebenaran. Jadi sangat jelas Paulus membuat perbandingan antara orang yang bekerja untuk mendapatkan keselamatan dan orang yang tidak bekerja tetapi dibenarkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi apakah keselamatan adalah hasil dari iman tanpa perbuatan? Jawaban saya, tidak. Nah, jelas bahwa di dalam surat Roma ini, Paulus berkali-kali membezakan antara iman dan perbuatan. Kenapa Paulus membezakan iman antara perbuatan di dalam surat Roma begitu jelas sekali? Karena iman memang bukan perbuatan. Karena iman bukanlah perbuatan. Itu sebabnya Paulus berkata tidak bekerja dan dikontraskannya dengan yang bekerja. Jadi kalau keselamatan itu adalah hasil usaha kita, maka keselamatan itu bukan anugerah. Di dalam perjanjian baru, berkali-kali dikatakan keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia. Sekiranya keselamatan adalah hasil dari usaha kita, bahkan tambah dengan iman kita, maka keselamatan itu bukanlah anugerah, tetapi kewajiban yang harus kita terima. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa itu adalah upah kita. Alkitab mencatat keselamatan adalah hasil kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan cara untuk mendapatkan keselamatan. Jelas sekali Alkitab mengajarkan bahwa perbuatan baik kita adalah buah daripada keselamatan, bukan cara untuk mendapatkan keselamatan. Ini bermaksud perbuatan baik dan iman tidak dapat bekerja sama untuk mendapatkan keselamatan, karena Alkitab mencatat perbuatan baik adalah buah daripada iman ataupun keselamatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan kita, bahkan tidak pernah bekerja sama dengan iman kita untuk mendapatkan keselamatan. Kita murni diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik kita adalah buah daripada keselamatan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.